Oke, selamat pagi anak semuanya. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Apa? Baik. Oh, baik. Oke. Jadi tadi sebelum masuk kelas Bapak, tadi belajar dengan siapa? Belajar apa? Dengan Ibu Ningsi. Oh, iya udah, oke. Bagus. Oke, sebelum kita mulai masuk ke dalam materi, alangkah baiknya kalau kita saling perkenalan diri, karena selama 1 semester ini saya bakal menjadi guru informatika kalian. Ya, nama saya sudah ada di depan sudah presentasi. Nama saya Greg Karsuwana, bisa dipanggil Greg. Ya, dipanggil Greg aja. Nah, mungkin cukup sekian perkenalan. Ada yang tanya lagi tentang saya? Tidak ada ya? Oke, kita masuk. Apa? Nama kamu siapa? Reza. Oke. Oke, hari ini kita mau belajar tentang jaringan komputer dan internet, ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam materinya, saya ingin bertanya, di sini apakah ada yang tidak menggunakan internet dalam kehidupan sehari-hari? Di sini menggunakan internet semua ya? Iya, Pak. Nah, biasanya kalian menggunakan internet itu buat apa di dalam kehidupan sehari-hari? Selain sosmed, Nonton. ya hiburan, sosmed, hiburan, lalu Apa lagi? mencari informasi dan lain hal, dan banyak hal yang bisa dilakukan di internet. Oke. Nah, hari ini di materi saya kita bakal mempelajari tentang 3 bagian. Yang pertama kita bakal belajar tentang jaringan komputer, terus komunikasi data pada ponsel, dan bagaimana cara terhubung ke internet dengan aman. Jadi di sini kita tidak hanya akan belajar tentang internet, tapi bagaimana cara kita menggunakan internet itu dengan aman dan nyaman. Oke, kita langsung masuk ke jaringan komputer. Nah, ini merupakan pengertian dari jaringan komputer yang dimana menurut beberapa ahli jaringan komputer adalah jaringan yang memungkinkan antar satu komputer dengan komputer lainnya terhubung. Ya, jadi bagaimana cara komputer yang satu ini atau komputer saya terhubung dengan komputer dia itu menggunakan jaringan komputer. Simpelnya seperti itu ya. Oke? Nah, di jaringan komputer itu, terbagi menjadi 4 bagian lagi. Yang pertama ada disebut dengan jaringan lokal, terus ada jaringan internet, ada konfigurasi jaringan pada komputer, dan routing pada jaringan komputer. Jadi, bagaimana caranya satu komputer ini terhubung dengan komputer lainnya itu bisa terjadi karena ada 4 bagian ini. Nah, kita akan mengenal satu persatu dimulai dari jaringan lokal. Nah, jaringan lokal ini merupakan jaringan komputer yang berkabel maupun yang tidak berkabel yang menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lainnya. Berarti satu komputer ini bisa terhubung melalui kabel ataupun tidak kabel. Contohnya kabel itu kayak kalau kita di lab komputer, nah itu kan kalau kita tengok di CPU-nya itu bisa kan ada kabel tuh. Nah, itu biasanya jaringan lokal yang menggunakan kabel. Kalau yang tidak menggunakan kabel itu contohnya kayak WiFi yang biasa kita pakai. Itu merupakan jaringan lokal tanpa kabel. Paham? Paham. Bagus. Lanjut. Kok blur? Jaringan apa? Oh iya. Bentar ya. Iya, Pak. Kan? Sorry. Oke. Oke, lanjut aja.
Nah ya. Nah, Gimana ini jawabnya? kok gak ada sinyal? Mana ini? Kabelnya apa? Kabelnya rusak ya? Apa? Nah. Mati lagi. Makanya jangan rasa itu banyak nih bang bininya. Nah, oke. Nah, jaringan lokal itu terbagi menjadi beberapa bagian lagi. Bisa kita lihat di tabel di depan. Itu ada 3 jaringan lokal yang biasa kita pakai, yaitu ada LAN, MAN, dan WAN. Ini merupakan singkatan. Kalau LAN itu kepanjangan dari Local Area Network, yang dimana biasanya LAN ini jangkauannya itu hanya satu ruangan saja. Berarti cakupannya itu kecil. Dengan bandwidth-nya atau kecepatan internet yang bisa kita pakai itu dari 100 MB sampai 1 GB. Nah, lalu ada yang MAN. MAN itu Metropolitan Area Network, yang dimana MAN ini cakupannya lebih luas lagi. Itu bisa mencakup kayak satu kabupaten, satu kecamatan, atau bahkan satu perumahan atau satu wilayah. Nah, itu biasanya yang bisa dicakup oleh MAN, yang dimana bandwidth-nya atau kecepatan yang bisa kita pakai itu sekitar 56 kbps, ya, bukan Mbps lagi, berarti sudah kilo, atau sampai 1 Mbps, ya. Lalu yang paling besar yaitu adalah WAN, atau yang biasa disebut adalah Wide Area Network, bukan wide. Ya. Itu biasanya jangkauannya itu bisa mencakup satu negara atau satu benua, ya. Yang dimana kecepatannya atau bandwidth yang bisa kita pakai itu sampai 5 kilobyte data sampai 512 kilobyte data per secondnya. Nah, jadi dari sini kita bisa lihat bahwa semakin luas atau semakin besar cakupan dari sebuah internet, ya, atau sebuah jaringan, maka peralatan atau media yang kita perlukan itu maka semakin banyak, dan kecepatan internet pun semakin meningkat gitu. Nah, lanjut. Nah, di sini kita bakal membahas tentang jaringan internet. Nah, jaringan internet itu, kalau ini kan jaringan komputer. Nah, sekarang jaringan internetnya. Nah, jaringan internet adalah suatu komunikasi yang menghubungkan berbagai komputer dan perangkat elektronik di seluruh dunia. Nah, berarti bagaimana komputer atau HP kita atau alat elektronik itu bisa terhubung semuanya itu menggunakan sebuah jaringan internet, yang dimana setiap perangkat elektronik itu pasti mempunyai alamat unik yang biasa disebut dengan IP atau Internet Protocol. Nah, biasanya IP inilah yang memungkinkan sebuah perangkat elektronik itu bisa terhubung. Oke? Nah, kalau tadi ini merupakan konfigurasi jaringan komputer. Nah, setiap perangkat elektronik itu kan mempunyai alamat IP yang berbeda. Nah, berarti kita harus mengkonfigurasi atau menyamakan alamat IP-nya supaya apa? Supaya komputer kita itu bisa terhubung. Nah, makanya dilakukan sebuah konfigurasi. Lalu lanjut ke routing pada komputer. Routing ini merupakan mekanisme pengiriman paketnya. Jadi tadi ketika sudah disamakan IP-nya, nah dia harus mekanismenya itu menggunakan routing, ya. Lalu lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu komunikasi data pada ponsel atau pada HP Android, yang
Nah, ini merupakan perkembangan jaringan komunikasi pada ponsel dari masa ke masa, yang dimana dimulai dari zaman tahun 1980-an. Itu jaringan komunikasi pada ponsel itu masih 1G, yang dimana di 1G itu kita hanya bisa mengirimkan analog voice. Analog voice itu berarti hanya berarti analog, hanya suara saja. Ya, berarti di zaman-zaman 1G itu kita hanya bisa mengirimkan suara. Lalu lanjut di sekitar tahun 90-an itu jaringan komunikasi pada ponsel sudah ke 2G. Yang dimana di sini kita tidak hanya bisa mengirimkan suara, tapi juga kita bisa mengirimkan teks. Lalu lanjut tahun 2000-an itu mulai ke 3G. Ya, zaman-zaman HP BlackBerry, Nokia, itu HP-HP sudah mulai menggunakan jaringan 3G, yang dimana di sini kecepatan dari jaringan tersebut sudah meningkat gitu. Ya, lalu lanjut di tahun 2010-an itu terjadi perkembangan jaringan lagi, yang dimana kita jaringan komunikasi pada ponsel itu sudah ke 4G, yang dimana ini lebih cepat dan lebih better daripada 3G. Berarti kalau kita melakukan telepon atau mengirim pesan atau melakukan video call, itu biasanya sudah lebih bagus, lebih cepat, lebih jernih. Ya, lalu di tahun 2020-an, itu kita sudah mulai ke 5G. Ya, yang dimana kalau 5G ini yang seperti kita tahu kecepatannya itu melebihi dari 4G, dan terkadang tidak ada latensinya, tidak ada gangguan yang terjadi ketika kita menggunakan jaringan 5G. Lanjut. Nah, ini merupakan komponen komunikasi data. Jadi di dalam kita melakukan komunikasi tentu ada komponen-komponennya, ya. Ada source-nya, ada transmitternya, terus ada transmission system, sama receiver, dan ada destination. Nah, pasti di dalam sebuah komunikasi komponen-komponen yang dibaca di depan ini pasti selalu ada, ya. Lanjut. Nah, ini merupakan contoh komunikasi yang biasa kita lakukan di dalam ponsel kita. Yaitu kita bisa berkirim foto, berkirim SMS, video call, chattingan, teleponan. Mungkin ada yang bisa menambahkan apa saja yang bisa kita lakukan selain yang di depan ini di dalam handphone kita. Kalau ini kan, kalau di depan ini kayak udah hal atau hal lumrah yang sering kita lakukan. Tapi kalau di zaman sekarang, contoh komunikasi pada ponsel itu apa aja selain yang di depan? Ya, oke. Nah, TikTok kan itu termasuk komunikasi. Oke. Nah, contoh. Oke. Berarti sekarang kita tuh berkomunikasi tidak hanya melalui berkirim foto dan SMS, tapi di dalam game pun kita juga bisa berkomunikasi. Nah, oke. Nah, berarti sekarang semakin maju zaman, maka semakin canggih juga cara manusia berkomunikasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian 3. Kalau kita tahu cara berkomunikasi, tentu kita juga tahu juga bagaimana cara terhubung ke internet dengan nyaman dan aman. Ya, seperti kita tahu bahwa di internet itu merupakan tempat yang paling sering terjadinya kejahatan, ya, baik itu penipuan, apalagi tadi yang dibilang ada yang pembulian, cyberbullying, dan banyak hal, ya. Nanti itu kita bisa bahas di kelas lainnya. Nah, sekarang kita coba bagaimana cara kita terhubung ke internet dengan nyaman gitu. Nah, salah satu agar kita bisa berinternetan dengan nyaman adalah kita harus tahu tentang kita harus tahu apa saja hal-hal negatifnya gitu, ya. Berarti kalau kita tahu hal-hal negatif dari internet, maka kita bakal tahu cara menghindari atau kita bakal tahu cara menggunakan internet dengan nyaman. Nah, contoh salah satu dampak negatif dari internet adalah web phishing. Ada yang pernah mendengar web phishing? Nah, web phishing itu kita ambil dari web, mungkin kita semua tahu website. Nah, kalau phishing itu berarti pengaruhan atau dapat disebut dengan
Tujuan dari perbuatan whitelisting ini biasanya untuk mengambil alih akun seseorang, ya. Berarti biasanya kalau ada Instagramnya itu hilang atau Facebooknya tiba-tiba hilang, berarti orang tersebut terkena yang namanya whitelisting, atau link phishing, sama aja. Oke? Oke, baik. Cukup sekian materi pada hari ini. Saya harap materi yang saya berikan itu mudah dipahami dan mudah diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Untuk menutup kelas, alangkah baiknya kalau saya memberi tugas, ya. Nah, yang dimana tugasnya itu simpel. Kalian bentuk kelompok. Gak sampai banyak, cukup 3 orang saja satu kelompok, atau 4 atau 5 atau ya terserah, bebas, up to you. Nah, tugasnya adalah saya ingin kalian membuat sebuah artikel atau sebuah artikel tentang jaringan komputer. Ya, setelah nanti dibuat artikelnya, lalu presentasikan artikel yang kalian buat itu di depan kelas. Ya, Iya, Pak. paham? Mudah dipahami ya tugasnya ya, tidak sulit ya. Ya, oke. Kita bakal masuk minggu depan dengan materi yang lainnya. Oke, saya akhiri kelasnya ya.